Nah, ini ya. Pada prinsipnya ini yang akan kita bincangkan, Bapak Ibu semuanya. Bagi yang masih berkuliah, bagi yang mahasiswa, tentu memerlukan referensi-referensi yang nanti akan bisa membantu Anda untuk mengupas lebih dalam secara akademiknya. Tetapi bagi yang sudah ingin langsung praktis, bagaimana mempraktekannya juga bisa dengan konsep yang saya akan transformasikan, sederhana namun sesuai dengan konsepnya. Saya beri nama ini branding tekniknya adalah self counseling. Kalau kita banyak di buku-buku itu banyak yang membahas tentang self counseling. Ada yang rumpunnya behavioristik, ada rumpunnya kognitif, ada rumpunnya humanistik. Nah, yang saya ambil di sini adalah dari salah satu tokoh counseling bernama Nelson and John. Dia berumpun kognitif humanistik. Jadi beliau rumpun self counselingnya menurut saya itu memang menjadi dasar teknik ini sebagai acuan teoretik akademiknya begitu ya. Jadi biar ada kekuatan konsep. Nah, kenapa rumpunnya ini? Karena dia berpandangan manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Seperti ibu bapak mau masuk ke Zoom ini, ibu bapak mikir mau ikutan enggak? Ikutan enggak ya? Tapi saya lagi sibuk nih, tugas dan lain sebagainya. Cuma aku kan juga perlu bahagia. Siapa tahu ikutan aja. Siapa tahu yang tadinya stres karena tugas, harus menyelesaikan permasalahan hidup, harus menyelesaikan banyak hal yang tidak tahu siapa yang harus dipilih, siapa tahu saya bahagia berikutnya. Itu berpikir. Setiap ada yang harus diputuskan, manusia itu makhluk berpikir. Dia berpikir secara logis. Pandangan berikutnya, rumpun yang dikemukakan di buku Nelson and John ini, di bukunya Life Skill Counseling, ini disebutkan bahwa karena manusia itu memiliki dimensi negatif dan positif. Negatif positif ini sebagai salah satu yang nanti akan kita kupas ya. Ada pikiran negatif, pikiran positif, perilaku negatif, emosi negatif, emosi positif. Selalu terjadi bipolar atau selalu terjadi negatif positif. Selalu terjadi situasi yang bertolak belakang. Seperti halnya Allah menciptakan berpasang-pasangan kan ya. Ada Teh Sahira, ada Pak Firman, ada Teh Sahira. Ada laki-laki, ada perempuan, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu ya. Ada banyak lah ya berpasangan. Nah, tapi pasangannya ternyata seimbang, ada negatif, ada positif. Sebagai cobaannya, kalau kita ikut yang negatif, maka kita akan masuk ke dalam jalan yang negatif. Ketika kita masuk memilih yang positif, maka kita akan ada jalan yang positif. Nah, kalau referensi dari Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman bahwasanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gitu. Ini referensi Al-Qur'annya begitu, Bapak. Jadi di dalam penciptaan manusia atau di dalam diri manusia, Allah sudah mengilhamkan jiwa ke arah fujur itu ke yang jelek, ke negatif, dan ke takwaan, kebaikan. Jadi pada saat ibu bapak mendapatkan channel ini, link ini, ibu bapak sudah mulai berpikir, nggak usah, kayaknya ini mah kan materinya nggak pas lah dengan saya. Itu berarti nanti jalan yang diambilnya nggak akan ikutan ini. Tetapi ketika Bapak Ibu memutuskan, ya saya ingin belajar, saya ingin memberikan
satu buah pencerahan ke orang lain pada saat sudah dapat ilmunya. Nah, berarti ibu bapak sudah mendapatkan memilih jalan yang kebaikan. Nah, gitulah kira-kira ya. Kemudian manusia ini memiliki kesadaran dan ketidaksadaran. Jadi conscious and unconscious. Wih, itu bahasa baratnya begitu Teh Saira. Bahasa kitanya mah sadar dan tidak sadar, atau conscious and unconscious. Kemudian manusia juga dipengaruhi oleh situasi. Tadi ada situasi positif, ada situasi negatif. Nah, karena kita dalam kehidupan ini dipengaruhi oleh situasi, ibu bapak mungkin sering menghadapi situasi-situasi yang mengejutkan. Situasi tersebut ada negatif, ada positif. Saya yakin, wah, yang sudah usia 50 ke atas pasti sudah banyak pengalaman mengejutkan, yang negatif, yang positif situasinya. Yang baru usia 15, 17 juga mungkin sudah mulai ada banyak pilihan yang harus dipilih, ini yang membahagiakan atau yang tidak membahagiakan. Kalau yang terkena virus merah jambu, nah ini biasanya yang sweet 17 nih. Virus merah jambu itu cewek ketemu cowok, terus si cowoknya itu mengatakan aku cinta padamu. Tapi begitu hari besok dia lalu mengatakan maaf ya, cintanya aku hanya hari kemarin aja. Jadi hari ini sudahan dulu, jreng. Nah, itu situasi itu yang mengejutkan, guys. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin hari ini dapat telepon, selamat ya, Anda mendapatkan hadiah 12 juta. Tapi besoknya dikatakan, maaf, tidak jadi, kami mentransfer 12 juta. Nah, itu juga situasi yang positif dan juga tiba-tiba jadi negatif. Atau bagi ibu-ibu mungkin yang sedang merindukan minyak goreng, silahkan Anda bawa minyak goreng. Tapi hanya satu plastik saja. Dan satu plastik saja itu ukurannya hanya 0,000 gram. Jadi hanya cukup untuk apa, nggak tahu tuh, cuma 0,00 sekian gram. Nah, itu juga situasi. Jadi situasi ini akan berpengaruh. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya kepada satisfaction with life. Nah, ini kajiannya rekan saya yang hebat nih, Pak Dr. Idat, Pak Dr. Gian ya, tentang ini nih. Tapi kita tidak akan membahas satisfaction with life itu apa, karena kita mah sedang berbincang santai ya, berbincang santai. Tetapi payungnya ketika kita bahagia, ternyata kita sudah masuk kepada kepuasan. Dan salah satu yang disebutkan dalam bukunya Ruut Penhopen, kira-kira ibu-ibu kalau mendengar nama Ruut Penhopen ini orang mana ya? Cianjur, Ciamis, Tasik, Bengkulu, Jambi, Semarang, atau orang mana? Majalengka, Purwakarta, Bandung? Yang jelas ini bukan orang Sunda, bukan orang Indonesia. Kalau di Indonesia ada penyanyi ya, Ruut itu ya. Kalau di pengarang buku bukan penyanyi, dia menuliskan ini ya. Nah, bentuk nyata dari kepuasan hidup itu ternyata ada salah satunya, ini hanya salah satu, yaitu perasaan bahagia, perasaan tentram, perasaan yang menggembirakan. Walaupun ada situasi-situasi yang mengejutkan, tapi karena dia mampu memaknai setiap kehidupan yang ada, yang hadir itu adalah hanya kebahagiaan saja. Nah, bentuk training yang nanti apabila Bapak Ibu yang akan mengikuti ke sesi trainingnya, nanti kami berusaha untuk menghadirkan kebahagiaan itu pada situasi negatif atau situasi positif. Dan setelah trainingnya, kami harapkan Bapak Ibu bisa melakukan sendiri dengan teknik yang sederhana, yang mudah, dan
mengoptimalkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah dalam pikiran dan jiwa. Ini nanti dibahas di training, sesi training ya. Gimana sih Pak agar saya itu selalu bahagia menerima keputusan dia yang sudah menjanjikan rasa cinta kasih sayang tapi belum resmi, sang pacar gitu ya. Gimana Pak kalau agar saya tetap bisa bahagia ketika ada kejutan-kejutan yang memang saya harus mengambil resiko yang sangat berat. Nah, itu ada nanti kita di sesi coaching. Sekarang sesi bincang dulu ya. Nah, ini yang penting dalam bincang kita kali ini Bapak Ibu, ada dua konsep yang harus kita pahami. Yang pertama adalah konsep sukses, yang kedua adalah konsep bahagia. Ada berbeda. Kalau ibu bapak, rekan-rekan semuanya, adik-adik mahasiswa yang mengikuti kegiatan malam ini, kalau ini sudah terkuasai konsep ini, maka akan mudah melakukan self counseling dan bisa mengubah stres menjadi bahagia. Nah, yang pertama, sukses itu ternyata menurut perspektif saya, menurut persepsi saya setelahnya saya sarikan dari beberapa referensi, termasuk referensi yang terkait dengan well-being dan satisfaction of life. Ini ternyata sukses itu, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu semuanya, itu adalah keberhasilan mendapatkan apa-apa yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu ketika berhasil join ke Zoom ini dan jauh-jauh hari ingin ikut Zoom kita kali ini dan berhasil, maka sesungguhnya Bapak Ibu sedang ada dalam fase sukses. Pada saat ibu-ibu menginginkan malam ini membuat Indomie rebus misalkan, terus kemudian pas ke dapur ada Indomie rebus dan direbus, ibu bapak, adik-adik, kawan-kawan semuanya sudah berhasil, sudah sukses. Sukses dalam rangka merebus Indomie rebus. Aduh, ini saya maaf, Indominya ke bawah nih mereknya nih. Pada saat ibu-ibu menginginkan minyak goreng dan besok ternyata ada yang mengantarkan minyak goreng secara gratis, selamat, fase sukses sedang dijalankan oleh ibu. Nah, kalau ibu-ibu hanya merasakan sukses saja, itu belum masuk kepada fase bahagia ternyata. Karena bahagia itu konsepnya adalah mensyukuri apa yang telah didapatkan. Artinya, ketika sukses saja ternyata belum cukup. Menurut perspektif self-counseling. Harus ditingkatin agar kita bisa mempertahankan kesuksesan tersebut. Naikkan kepada fase bahagia agar kita bisa menjaga dari situasi negatif yang akan sangat berpengaruh kawan-kawan semuanya. Artinya apa? Ketika teman-teman bisa menghadirkan apa-apa yang diinginkan atau mendapatkan apa-apa yang diinginkan, itu sudah sukses. Naikkan sekarang ke fase bahagia. Gimana caranya? Mensyukuri apa yang telah didapat. Alhamdulillah malam ini bisa menikmati rebusan mie instan. Nikmat sekali. Atau yang sedang mendapatkan hadiah berupa makanan yang diinginkannya, kemudian dia mensyukurinya, itu dari tingkat sukses naik ke tingkat bahagia, gitu teman-teman. Nah ya, berikutnya, maka ketika kita ingin menjadi orang bahagia plus sukses atau orang sukses yang masuk ke fase bahagia, karakter yang harus dijaga agar ada pada diri kita semuanya, agar kita menjadi
orang yang bisa mempertahankan kebahagiaan dalam situasi apapun, ternyata yang pertama kita harus melatih diri agar kita bisa menghargai diri kita sendiri. Saya ingin tanya begini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, pada saat Bapak Ibu semuanya on cam, melihat wajah sendiri, apa yang terpikirkan? Langsung tersenyum? Langsung mengatakan, Alhamdulillah wajah saya terlihat jelas. Alhamdulillah wajah saya terlihat cerah Pak dengan bantuan cahaya. Nah, artinya karakter bahagia di Teh Sahira sudah mulai ada di yang poin 1. Gitu. Alhamdulillah terlihat tidak gelap-gelapan gitu. Atau misalkan ibu bapak ada juga nggak yang terkaget-kaget, terkejut. Astagfirullahaladzim. Wajah saya ternyata seperti ini ya. Kalau ada seperti itu, ibu bapak harus langsung melatih poin yang pertama, menghargai diri sendiri. Pak, tapi kan Pak, saya inginnya seperti Lee Min Ho. Lee Min Ho. Siapa sih yang sekarang digandrungi sama mahasiswa tuh? Pak, wajah saya belum puas nih, harusnya mah putih mengkilap seperti ubin, seperti kaca. Pada saat hadir pada diri kita, kita tidak mampu menghargai diri sendiri, hati-hati. Kita tidak jadi orang sukses dan tidak jadi orang bahagia. Karena untuk menjadi orang yang sukses dan bahagia itu dia harus bisa merasakan apa-apa yang diinginkannya itu didapatkan. Kemudian naik menjadi mensyukuri apa-apa yang sudah didapatkan. Nah, poin berikutnya, ternyata karakteristik orang bahagia itu adalah selalu optimis. Optimis. Jadi optimis ini sering didengung-dengungkan oleh para trainer, para motivator, para guru, para dosen, para mahasiswa ke teman-temannya. Ayo dong kita optimis. Teman-teman ayo optimis. Tinggal 1 langkah lagi kita wisuda, ke skripsi, dan lain sebagainya. Ayo dong kita optimis. Kata teman yang tidak merasa optimis kan dijawabnya, aduh kan susah. Ini tugas besok juga belum selesai. Kalau yang sadar optimis, dia akan mengatakan, optimis saja, pasti bisa, pasti bisa. Ini kawan-kawan saya juga pasti ada yang senyum-senyum nih, karena besok ada tugas. Tapi apa yang harus dikatakan, tetap harus optimis. Tapi susah, optimis. Susah Pak, swear ini mah susah Pak. Nah kalau ingin menjalani dengan bahagia, kita harus tetap optimis. Bismillah, saya bisa, saya kuat. Bismillah aja. Mudah-mudahan dosennya juga besok tidak jadi ke Zoom misalnya. Atau dosennya tiba-tiba baik. Anak-anak, sekarang Zoom-nya ditunda saja. Dan silahkan belajar sendiri. Cari sebanyak-banyaknya tugas yang sesuai dengan diinginkan oleh anak-anak semuanya. Bapak mau healing dulu. Wah, kan itu anugerah ya, anugerah yang tak terkira ketika kita buah dari tetap optimis. Kemudian orang bahagia itu ternyata teman-teman dia terbuka dari hal-hal yang baru, ilmu baru, pengalaman baru. Dia tidak pernah merasa bahwa dirinya sudah lebih dari orang lain. Dia tidak pernah merasa bahwa dirinya sudah hebat. Tetapi dia sangat terbuka ketika ada ilmu baru tuh selalu ingin didapatkan. Nah, itu akan membahagiakan. Dan yang poin keempat yang menjadi karakteristik orang bahagia itu ternyata mampu mengendalikan diri. Dia tahu posisi. Dia tahu panggung. Kalau misalkan bukan panggungnya, dia akan diam dan menerima ilmu. Gitu. Tapi kalau dia dipersilahkan untuk show, maka dia akan memberikan kemampuannya. Nah, dia mengendalikan tidak serta-merta orang bahagia itu ingin terlihat hebat, ingin terlihat oleh orang lain kehebatannya.
Orang yang akan bahagia itu ternyata mampu mengendalikan. Oke. Nah, ini poin-poin yang nanti akan kita kupas di training itu. Kita akan berlatih bagaimana menghargai diri. Kita sesi menghargai diri ini disertai dengan simulasi-simulasi kecil yang akan membuat kita memahami. Untuk di sesi bincang santai ini kita sampai di ini dulu ya, di konsep-konsep yang nanti kita kuasai dan harus dipahami oleh ibu bapak. Nah, ini dia. Ini jantungnya self counseling teknik, teman-teman semuanya. Karena manusia dipengaruhi situasi, terus kemudian makhluk berpikir, terus kemudian juga ada bipolar, ada dimensi negatif positif yang terus berkecamuk dalam pikiran, jiwa, emosi, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya self counseling teknik mengubah stres menjadi bahagia itu adalah mengubah self talk negatif menjadi self talk positif. Bagi Bapak Ibu, kawan-kawan yang baru mendengar self talk itu persis seperti ini, teman-teman. Bapak Ibu atau bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan semuanya, pernah nggak teman-teman, kawan-kawan semuanya itu ada pembicaraan dalam diri? Pernah nggak terjadi ketika bangun tidur, teman-teman itu langsung berbincang dalam diri terkait dengan pilihan. Ini saya mau kuliah nggak ya? Ini saya mau pilih mana ya? Mau langsung mandi atau buka handphone dulu ya? Nah, itu namanya self talk. Mau pakai baju merah, hijau, kuning, biru, ungu, atau yang mana ya? Nah, itu self talk. Jadi pertanyaan-pertanyaan kemudian dijawab oleh sendiri, ditanyakan lagi oleh dirinya sendiri, dijawab lagi oleh diri sendiri. Itulah gambaran self talk. Dan ternyata self talk itu ada negatif, ada positif. Kalau negatif nanti akan menemukan jalan perilaku yang negatif dan berkonsekuensi negatif. Kalau dia positif, dia akan masuk kepada suasana positif dan menemukan konsekuensi positif. Aduh, Pak, sebentar. Ini seperti kuliah. Oh, enggak kuliah. Ini hanya bincang-bincang saja. Ya. Sampai di sini dulu, barangkali Teh Sahira, Ibu Bapak yang sudah gatel ingin berbincang, sudah tidak kuat ingin ngobrol, sudah ingin mengungkapkan pertanyaan agar kita sesuai judul Counseling Talk, jadi bincang-bincang konseling ya. Jadi kami persilahkan dulu deh Teh Sahira sebelum saya lanjut ke slide yang berikutnya. Barangkali Ibu, Bapak, dan kawan-kawan semua yang lain mau berdialog dulu. Ya, baik Pak. Silakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bergabung di sini bisa untuk bertanya terlebih dahulu apabila memang memiliki pertanyaan untuk Bapak Firman. Bisa disilakan. Mungkin raise hand terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang sudah terbesit mungkin di pikiran ada sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Firman? Dimas, iya silahkan Bapak Dimas bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin dari mana, kemudian bisa mengajukan pertanyaannya kepada Bapak Firman langsung. Iya, ada Pak Dimas ya. Silakan Pak Dimas. Baik Pak Firman, terima kasih atas kesempatannya. Bu Sahira juga terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, pertama mohon maaf dulu, nggak on cam kamera. Iya. Pak Dimas, gini nggak? Tidak Pak. Tidak ya? Tidak memakai gambar itu. Sekarang gambar itu ya. Biasanya Bu hadir Kang. Oh, ini hadir ya. Ini serasa reunian ya. Iya benar. Baik. Silakan Pak Dimas lanjut. Kita bincang.
Saya ingin bertanya, kan jika seseorang itu masih merasa bersalah, tapi dalam kehidupannya itu dia itu bahagia gitu, Pak. Nah, itu bagian sisi self talk-nya itu negatif atau positif ya, Pak? Itu aja Merasa dari saya. merasa bersalah tapi bahagia gitu ya. Iya, Oh, begitu. bisa bisa diceritakan konkret nggak, Pak Dimas? Saya dalam pikiran saya jadi bingung nih, merasa Ya bersalah tapi misalkan bahagia. saya ini punya beban pikiran gitu Pak. Nah, yang tidak bisa dipecahkan oleh diri sendiri. Tapi itu di dalam rumah. Nah, kalau di luar rumah itu saya merasa bahagia bisa bergaul dengan guru-guru yang lain atau teman-teman yang lain. Nah, itu apakah yang saya balik lagi itu contohnya itu bagian ke sisi negatif atau positifnya ya Pak? Ah, berarti jawabannya sisi positif dan negatif. Berarti tengah-tengah dia ya Pak ya? Nggak bisa, nggak bisa. Di pikiran itu nggak ada yang tengah-tengah. Jadi artinya begini Pak Dimas. Jadi pada Oke. saat Pak Dimas merasa bersalah karena situasi di rumah, maka situasi negatif di rumah itu mempengaruhi self-talk Pak Dimas. Self-talk-nya yang mana? Self-talk negatif. Aduh, aku nggak bisa bantu cuciin baju mamih nih. Aduh, aku merasa bersalah banget. Aku nggak berguna kayaknya di rumah. Nah, itu seperti ada bayang-bayang self-talk negatif sehingga mengunci perasaan bersalah ketika situasi rumah. Tapi pada saat keluar dari rumah, masuk kepada situasi suasana kerja yang di sana mungkin Pak Dimas berjumpa dengan rekan kerja, ada yang mengajak bergurau. Nah, itu self talk-nya kan beda lagi kan? Benar nggak? Weh, ternyata aku diakui, aku bahagia di sini. Saya pun mengikuti suasana bahagia. Tapi pada saat masuk ke rumah, perasaan bersalah itu karena situasi rumah itu adalah negatif dan self-talk yang berkecamuk dalam diri Pak Dimasnya negatif, pasti akan datang lagi merasa bersalah. Nah, sehingga nanti saran saya nanti ikut trainingnya. Wih. Nah, maksud ini bukan promosi ya. Jadi memang perlu dilatih teman-teman. Jadi yang paling susah itu adalah ketika suasananya negatif, kita itu harus mampu mengeluarkan self-talk yang positif. Bisa jadi kan begini nanti Pak Dimas, ketika di rumah, terus kemudian ada yang tidak mampu kita lakukan, kita akan mengatakan begini, saya tidak mampu membantu mama papa saya misalkan. Tapi kan saya sudah berusaha. Sebisa mungkin walaupun papa mama belum merasakan optimal akan kontribusi saya. Saya insya Allah besok akan melakukannya lebih baik lagi. Nah, kalau self-talk-nya positif, kita bisa mengubah di rumah, insya Allah akan berubah jadi bahagia. Tetap optimis, tetap tidak menyalahkan diri sendiri, dan menyalahkan diri sendirinya akan berubah kepada keoptimisan. Karena ciri bahagia itu kan selalu optimis. Ya sih, saya tidak bisa optimal membantu mama papa di rumah, tapi saya dalam posisi sedang berusaha agar saya optimal. Insya Allah besok saya akan berubah lebih baik. Misalkan begitu kan, kalau misalkan self-talk-nya positif. Tapi kalau misalkan self-talk-nya negatif, dia akan terbawa. Iya ya, aku mah apa tuh? Aku mahnya hanya Dimas orang kecil, sepatu aja juga kecil, celana juga semuanya juga kecil. Aku mah orang kecil, nggak apa tuh saya mah. Itu akan menutup semua potensi berubah, membantu optimal di rumah kan begitu. Dan rasa bersalah, menyalahkan diri akan terus masuk ke dalam emosi negatif. Kenapa tidak kita bawa situasi positif yang ada di tempat kerja? Bahagia, terus kemudian ada teman-teman yang mengakui kehadiran saya. Nah, maksud saya nanti di sesi training self counseling ini kita akan berlatih bersama. Dan teknik-tekniknya akan persis seperti saklar lampu listrik. Kita akan on-kan ting dalam pikiran, kita pasang saklar kebahagiaan agar mampu
berada pada bahagia saat kondisi suasana yang negatif. Oke, terima kasih Pak. Nah, sebentar Pak Dimas. Ya. Langsung praktek ya. Coba nanti Pak Dimas besok hari ketika ada septok merasa bersalah di rumah, langsung pilih kata yang bisa membuat Pak Dimas atau siapapun itu ya, bisa jadi bukan Pak Dimas atau bisa jadi kawan Pak Dimas menitipkan pertanyaan ini. Jadi nanti kasih rekomendasikan agar bisa menyangkal kata menyalahkan diri ini dengan berusaha lebih baik dan kata-kata yang membuat dia bangkit dari kesalahan yang dirasakan ketika di rumah. Nanti kalau berhasil, saya nanti akan kasih nomor WA saya dan kita sambil private coaching ya. Oh, Pak Dimas dapat tiket private nih. Langsung bisa nanti kita pantau ya. Begitu barangkali sekilas begitu ya Pak Dimas ya. Iya, siap. Oke, setelah Bapak Dimas, apakah ada lagi Ibu Bapak yang lain yang ingin melontarkan pertanyaan kepada Bapak Firman? Disilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Iya, silakan Ibu. Nah, nggak usah raise hand ya, langsung aja boleh. Iya, silakan Ibu, boleh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Firman, ini nyambung yang tadi Pak Dimas ya, Aju jadi serasa kelas yang waktu itu ya. Jadi saya ngelihatnya gini, sepertinya banyak di antara siswa yang merasakan hal yang demikian gitu ya, suntuk di rumah, tapi kalau di luar rumah mereka happy banget gitu. Terus akhirnya jadi lebih merasa keluarga itu adalah orang yang di luar rumah justru ya, dengan orang yang di dalam rumah malah jadi seperti apa ya, jadi kayak orang luar gitu. Nah, apakah karena mereka masih remaja, saya kan menyorotinya siswa nih, apakah yang self talk yang seperti itu juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di masa remaja gitu? Apakah hal itu juga mempengaruhi dan bisa tidak mereka dilatih untuk selalu mengatakan hal yang positif, selalu melakukan self-talk yang positif terhadap diri sendiri. Gitu aja mungkin Pak Firman. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ini senangnya saya berjumpa dengan orang-orang hebat. Mungkin kita bisa analisis ya. Saya off lagi ya kameranya ya. Oke. Dengan on cam yang tidak bisa saya lihat jelas kamera, wajah Bu Nopi, apa self-talk yang terpikirkan oleh Bu Nopi? Ulangi ke belakang. Iya, Bu Nopi kan kameranya terhalang oleh kegelapan. Oh gitu? apa yang terpikirkan self-talk apa yang terdengar di dalam diri Bu Nopi? Ketika kamera saya tidak jelas gitu. Kameranya tidak sebengras, tidak se-glowing masa depan gitu ya. Terlihat wajah yang anggun dan menawan gitu. Saya akan mengatakan yang penting saya tetap dapat ilmunya, gitu aja. Bu Nopi tinggal bikin sertifikat, kayaknya ini sudah naik. Udah langsung lulus ya. Nanti ada level berikutnya. Oh gitu, siap. Kalau kan itu siap naik level berikutnya. Jadi sebetulnya polanya itu memang akan terjadi dalam suasana atau situasi ya. Situasinya apa saja. Nah ini dia nih. Saya menjawab bincang-bincang santai tapi berdaging ini akan saya tampilkan yang ini. Nah ini Bu Nopi nih. Jadi situasi di sini itu bukan hanya situasi lingkungan, tetapi situasi lingkungan diri
emosi, pikiran, yang di luar emosi, pikiran kan ada lingkungan sekitar, ada keluarga, ada mungkin ruangan yang tidak rapih gitu ya, yang membuat kita stres. Makanya ibu-ibu kalau misalkan healing yang paling enak itu kan berarti sebetulnya di ruangan yang rapih gitu ya, terus kemudian kamarnya tertata dengan baik, terus kemudian jauh dari cucian dan juga setrikaan mungkin maaf nih ke ibu-ibu yang memerlukan itu situasi yang harus diamankan. Nah, kalau di remaja bahkan kita sampai seusia ini situasi pertumbuhan dan perkembangan ini sangat berpengaruh. Dan ini akan langsung masuk kepada pikiran dan perkataan atau self-talk pada diri. Jadi sebetulnya pikiran dan self-talk ini di tempat yang sama. Makanya saya kasih tanda biru gini nih. Karena setelah situasi dirasakan, itu langsung kepikiran. Kalau di remaja, tentu remaja itu kan punya situasi pertumbuhan dan perkembangan yang banyak yang mengagetkan ya. Ada pubertas yang mempengaruhi kan, terus kemudian perubahan hormon dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh, betul sekali Bu Nopi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa melatih ini? Nah, ini justru yang mencoba dihadirkan oleh teknik self counseling ini, agar pada saat dia jauh dari konselor atau pada saat dia jauh dari guru BK, kalau Bu Nopi di sana banyak fansnya yang curhat-curhat gitu ya, yang merepotkan, yang membuat kita juga tidak bisa melayani setiap saat atau jauh, maka sebetulnya kalau siswa sudah kita kuatkan, kita latih self-talk pada dirinya dan dia sudah mampu mengubah kata negatif ke positif, maka dia akan sangat bisa bertahan pada situasi senegatif apapun. Karena dia akan menjadi konselor bagi dirinya sendiri. Karena di self-talk ini dia akan bertanya dan menjawab dengan pikiran yang ada pada dirinya. Yang bahaya adalah pikirannya itu tidak logis atau pikiran negatifnya itu mengiyakan pertanyaan atau mengiyakan talk atau kata negatif yang dia katakan. Contoh begini, aku tuh kayaknya nggak mampu banget Bu untuk terus di sekolah. Aku mah kayaknya nggak cocok deh. Pokoknya aku tuh nggak mampu banget untuk jadi orang sukses. Aku tuh menderita banget sedunia. Nah, kalau dia mengiyakan, iya, kamu mah seperti itu, kamu tidak akan bisa. Nah, itu adalah negatif yang ada pada pikirannya. Gitu. Nah, gitu Bu. Iya, ada telepon. Ya, sebentar. Bu, saya lagi Zoom dulu ya. Sebentar ya. Masih online. Baik, mohon maaf Ibu, ada masuk yang... Nah, artinya ini bisa dilatihkan. Bahkan dalam level intermediate, Bu Nopi, nanti kita akan belajar bersama agar kita bisa membantu klien. Jadi nanti kami itu akan mengajarkan prosedurnya. Jadi si konselor itu masuk membuat building rapport dulu, kemudian eksplorasi, responding, terus kemudian konsekuen. Jadi tetap ada langkah prosedur ketika kita akan membantu klien melatihkan self counseling. Ini di kurikulumnya di kurikulum intermediate. Kalau yang kita lakukan sekarang ini di level basic. Nah, ini ya. Jadi nanti
yang sekarang dibincangkan ini adalah muatan-muatan level basic. Jadi Bapak Ibu memahami keseluruhan secara konsep, secara prosedur, terus kemudian menghayati, oh gini-gini ya self-talk teh. Iya. Nah nanti di level edit, nanti sasarannya memang yang sudah ikut basic. Jadi kalau Ibu Bapak berprofesi sebagai seorang konselor, sebagai guru BK, sebagai SDM, sebagai manajer, sebagai direktur di sebuah lembaga, ini dia nanti akan punya kompetensi membantu orang lain melatihkan self counseling agar dia bisa punya tingkat bangkit oleh talk yang positif. Karena setiap manusia punya kekuatan itu, kekuatan talk positif begitu. Jadi meningkatkan itu ya Kang ya, adversity quotient-nya itu ya, ketangguhan. Ketahan malangan ya. Iya, ketangguhan ya. Bahkan ketahan bantingan. Ketahan bantingan. Jadi fenomena yang sekarang itu ada efek dari instant need, Bu Nopi. Instant need itu dorongan untuk instan. Dorongan untuk instan itu terpacu oleh media yang serba cepat sekarang. Ya, betul itu. Tinggal klik. Ingin bakso tinggal cari di Grab. Dia datang sendiri, instan. Sehingga mempengaruhi pikiran. Pikiran itu akan mengkonklusikan, menyimpulkan bahwa wah, situasi saya itu sudah terfasilitasi. Situasi di sekitar itu harus cepat. Apa yang saya mau harus cepat datang. Kalau tidak cepat, yang naik adalah emosi. Kenapa nggak cepat? Kenapa nggak ini? Kenapa ini? Itu yang sekarang jadi latar belakang lah. Agar manusia-manusia yang terbawa arus ingin cepat, ingin tersaji, terus kemudian ini akan berpengaruh kepada adversity quotient-nya, ini akan menjadi kuat kembali. Dia akan memahami, oh ada proses yang harus dilakukan, ada kebijakan yang harus kita sematkan pada diri di situasi kehidupan. Nah, di level advance ini akan ada uji kompetensi practitioner lisensi. Weh. Gaya nama gitulah Bu Nopi ya. Jadi nanti Bu Nopi itu akan punya gelar. Apa gelar? Gelar non akademik. Nopi CSC Prak. Jadi Bu Nopi nanti certified self counseling practitioner, wah gitulah. Wah. Jadi Ibu nanti diundang kemana-mana dengan level gelar itu. Iya. Jadi target sekarang ini masih di basic, jadi Bapak Ibu memahami konsep-konsep itu. Nah ini juga yang menjawab tadi yang Bu Nopi, mudah-mudahan bisa sampai di waktu yang sudah kita jadwalkan ya. Jadi polanya yang pernah saya research, Bu Nopi, pola manusia itu seperti ini, Bapak Ibu. Kalau situasinya negatif, self-talk-nya positif, konsekuensi perilakunya positif, aman ini. Nah, yang bahaya itu adalah negatif positif, self-talk-nya negatif. Itu konsekuensi perilakunya biasanya negatif. Nah, kalau yang positif mah jelas. Jadi situasinya enak, bahagia, menyenangkan ya. Terus kata-katanya juga iya alhamdulillah ya, saya bisa bisa alhamdulillah ya. Nah, itu kan perasaan konsekuensi yang didapetin juga perilakunya kan bahagia. Nah, yang bahaya itu adalah situasinya positif, talk-nya itu negatif. Nah, ini yang agak bahaya nih, yang sangat mengganggu, akan menjadi toxic. Bahasa milenial mah harus healing. Gimana itu contohnya, Kang? Contohnya begini, Bu situasinya Nopi, positif, tapi talk-nya negatif gitu ya? Ya, contohnya begini. Kalau saya umumkan sekarang, Bu Nopi silahkan tunggu di rekening Bu Nopi, akan ada hadiah 1 juta. Situasinya positif kan? Weh, 1 juta akan ditransfer sama Pak Firman nih.
Tapi self-talk Bu Nopi ini mengatakan, hanya 1 juta, masa trainer internasional 1 juta ngasih hadiah, 1 miliar dong, 1 juta mah aku juga punya. Itu self-talk negatif. Maka konsekuensi yang dirasakan negatif. Perilaku negatif juga ya. Ngedumel. Nggak bersyukur gitu ya. Betul. Bahkan nanti diceritain ke suami, Pah, tahu nggak itu si Pak Firman cuman transfer 1 juta ke mama, ini. Gitulah ya, Bu ya, bayangannya gitu. Kalau di remaja mungkin akan begitu. Anak-anak, Bapak kasih hadiah ya untuk yang juara 1. Kata anak itu, masa cuma hadiah, Pak? Itu talk negatif. Jadi situasinya positif, pada saat hadir dalam pikirannya talk negatif, itu yang akan disebut dengan bahasa agamanya akan terjadi iri dan dengki. Gitu. Jadi itu penyakit hati, Bu Nopi. Tapi itu banyak loh Pak Firman ya. Maksudnya dalam keseharian, dalam bincang-bincang gitu. Ketika seseorang mengatakan yang positif, kemudian tiba-tiba ada yang langsung bikin down gitu. Ya, itulah ya, nanti menjadi tugas para practitioner self counseling. Mudah-mudahan dengan banyak yang terlatih talk positif, dia akan terus bisa berhusnuzon ya, bahasa agamanya berhusnuzon. Kalau ditulis di dalam adegan akademik kan secara ilmiahnya begini gitu. Kalau di bahasa Ustadz kan kita harus berhusnuzon, tidak boleh bersuudzon terus. Nah, si suudzon ini adalah self-talk sebetulnya. Dan husnuzon itu adalah self-talk. Kalau negatif, dia akan tetap alhamdulillah. Sehingga ini yang dikabarkan, disabdakan oleh baginda Nabi, bahwasanya orang yang beriman itu ajib itu wow, ajib itu dahsyat. Ketika dikasih cobaan dia bersabar, ketika dikasih nikmat dia bersyukur. Sabar dan syukurnya akan menjadi kebaikan dari dia. Kalau di bahasa ilmiah kan, situasi negatif dia akan tetap sabar dan bersyukur, situasi positif dia akan menambah kesyukurannya. Kalau bahasa sabda Rasulnya mah tadi, orang yang beriman dia makhluk yang hebat, luar biasa, dahsyat, ajib. Karena pada saat dia diberikan sesuatu situasi yang negatif, dia akan bersabar. Pada saat dia mendapatkan situasi yang positif, dia akan bersyukur dan akan menambah kesyukurannya. Sabar dan syukur ini adalah dua-duanya baik untuk dia. Artinya mempunyai konsekuensi dan perilaku yang akan membuat dia tetap bahagia dan mendapatkan kesuksesan. Begitu sederhananya begitu Bu Novia. Dan memang di fenomena remaja banyak sekali sekarang Bu Novi fenomena-fenomena daring ya, terus kemudian itu terutama sejak daring itu banyak yang gitu. Daring kan ya, fenomena orang tuanya juga jadi ikutan daring kan. Justru sekarang yang stresnya bukan hanya anak, tapi orang tuanya juga stres juga. Bahkan bisa jadi gurunya juga stres juga ya. Harus dosen semuanya juga sekarang istilahnya tuh situasinya dua hal ini. Situasi negatif yang paling banyak. Pertanyaannya adalah self-talk-nya apakah akan tetap mengikuti negatif atau dia bisa berubah menjadi positif agar situasi yang negatif menjadi tetap dirasa positif dan membahagiakan. Maka pilihlah self-talk yang positif, latih self-talk yang positif agar kita menjadi orang yang sukses bahagia di setiap waktu, di setiap kehidupan, di setiap detik, setiap jam ketika kita ada di kehidupan ini. Gitu. Amin ya semuanya, mudah-mudahan pertanyaan Bu Novi ini menambah pemahaman kita, ternyata self counseling teh ini geningannya bundelannya teh ini nih gitu. Nah, kalau menurut saya ini sangat perlu
sangat perlu dilatihkan kepada milenial zaman now atau manusia zaman sekarang lah gitu ya. Biar terasa damai gitu ya. Indonesia teh damai, Jawa Barat teh damai, Sumatera damai, Bengkulu, Jambi, Semarang, pokoknya mah Malang dan lain sebagainya. Pokoknya Indonesia ini darah ramai. Amin. Kang Firman. Siap. Siapa nih? Si Mami. Si Mami. Teh Sahira. Saya tidak bisa melihat orangnya. Apakah Teh Sahira melihat? Ya, mungkin Bapak ini yang sudah raise hand dari tadi, Ibu Rizka Al-Maulidah. Ya. Ya. Oh iya. Ya. Bunda Polin nanti ditunggu sebentar ya. Ada yang sudah raise hand. Ya, ada yang sudah raise hand dari tadi Pak, mungkin. Silakan Ibu Rizka. Silakan Teh Sahira. Ya, silakan Ibu Rizka. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, tadi melanjutkan dari contoh yang Pak Firman jelaskan mengenai perubahan dari self-talk negatif menjadi positif itu kan gimana ini? Kalau semisal posisinya itu orang-orang di circle kita sendiri itu yang memang udah toksik gitu. Meskipun saat itu tuh misalkan mindset kita tuh memang udah positif. Cuman karena si circle kitanya yang toksik, jadi awalnya asumsi kita atau persepsi kita positif, jadi negatif lagi. Nah itu gimana cara menghadapinya gitu? Ya, bagaimana cara menghadapinya kalau yang sekitarnya itu toksik, terus kemudian kita tidak bisa menghindarinya, karena di dalam situasi kehidupan saya harus berjumpa terus dengan orang itu, situasi itu, begitu ya. Kalau melihat dari pola yang ini, Bu Rizka boleh saya tahu posisi di mana Bu Rizka? Di Bogor. Di Bogor ya? Kabupaten Bogornya, ya. Kabupaten Bogor, di Bogor ya Bu Rizka. Situasi sekarang juga lingkungan ya memang negatif begitu ya. Tapi kita ingin bahagia, kita ingin sukses. Menurut perspektif subkonseling gimana? Nah, kita masuk kepada tabel ini Bu Rizka nih. Ini memang rumus. Jadi ketika kita berada pada situasi yang negatif, kita memilih self-talk-nya negatif, maka kita akan merasa negatif dan pada akhirnya kita akan berperilaku yang negatif juga, kan begitu kan ya? Pilihannya adalah situasi toksik itu karena situasi di luar kita itu tidak bisa dikendalikan oleh kita, yang bisa dikendalikan oleh kita adalah kita, maka yang harus kita latih adalah self-talk kita yang positif. Jadi gimana caranya dong Pak Firman? Cari 1001 alasan, 1001 kata yang bisa menyangkal situasi toksik tersebut. Contoh begini, pola nanti ketika masuk kepada rumusan kata itu, pada saat bisa disebutin nggak situasi negatifnya apa? Biar kita langsung praktek. Iya, tapi kalau misalkan situasi negatifnya itu semisal internal kita sendiri kayak keluarga gitu. Itu kan kayaknya lebih susah ya. Oke. Berarti saya kasih contoh deh begini. Kalau konteksnya keluarga, aduh keluarga saya nggak enak nih, sedikit-sedikit ABC, sedikit-sedikit ABC. Saya merasa nggak betah nih. Nah, ketika kita mengatakan saya merasa tidak betah, sebetulnya itu adalah self-talk negatif kan? Kalau itu muncul, maka segera lakukan penyangkalan. Nah, kalimat penyangkalan itu begini, saya merasa nggak betah banget nih di keluarga. Langsung masukkan kata penyangkalan, tapi saya tidak boleh menyerah. Saya harus bisa tetap ada di keluarga ini. Saya harus bisa bertahan. Insya Allah saya bisa. Kalau sayanya tenang,
sayanya kuat, akan ada pertolongan dari Allah. Nah, gitu. Jadi kata setelahnya negatif ini kita harus segera mengatakan dengan rumusan kata yang positif, Bu Rizka. Itu yang nanti di kelas training akan sangat dipantau dan akan sangat dievaluasi membuat rumusan. Nah, kalau sekarang sekilas-sekilas dulu karena keterbatasan waktu ya, Teh Sahira ya. Jadi nanti Bu Rizka dan teman-teman semuanya di kelas training itu kita akan berlatih. Saya akan hadirkan beberapa kata negatif, terus kemudian teman-teman merumuskan kata sangkalan yang bisa membangkitkan diri agar tetap eksis, tetap bahagia di suatu situasi negatif. Pertanyaan berikutnya mungkin akan terpikirkan, Pak Firman, apakah bisa nih kita berada tetap di situasi toksik negatif, sedangkan kitanya tidak terpengaruh? Apakah bisa, Pak? Seperti itu, Pak. Ilustrasinya mudah. Ibu Bapak pernah ke laut dan mendapatkan ikan laut tidak? Kalau pernah, jangan jauh-jauh deh. Kalau Ibu Bapak ke pasar, itu sering banyak ikan laut ya, yang sudah dalam bentuk lain. Ikan asin. Maaf. Jadi ajak muter-muter dulu. Jadi ikan asin itu karena ikannya sudah tidak ada di laut, Ibu Bapak. Tapi pada saat di laut, insya Allah ikannya itu tidak terpengaruh oleh asinnya lautan. Sehingga kesimpulannya apa dari ilustrasi ini? Ketika kita hidupkan self-talk yang positif, situasi asin apapun di sekitar kita, kita tidak akan pernah terpengaruh. Karena jiwa kita hidup dengan kata-kata yang selalu positif, kata-kata yang selalu optimis, kata-kata yang selalu menghargai diri bahwa saya kuat bisa menjalani. Kata-kata yang masuk kepada jiwa dan pikiran inilah sebagai ilustrasi ketika ikan di lautan itu dia bisa bertahan hidup walaupun di tengah-tengahnya, di sekitarnya itu lautnya asin. Kalau Ibu Bapak mengambil air laut terus kemudian minumnya, itu sangat tidak mengenakan. Tetapi ikan-ikan kok hidup? Karena ikan-ikan itu jiwanya hidup, pikirannya hidup, sehingga dia tidak terpengaruh oleh situasi asin di sekitarnya. Manusia, pada saat pikirannya hidup, selalu optimis, bahagia, dan kata-katanya selalu positif, dia tidak akan terpengaruh oleh toksik di sekitarnya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara melatihnya? Latihlah, konsistenlah, disiplinlah dengan sering mengatakan kata-kata yang positif. Kata-kata yang bisa membuat kita hidup jiwa kita dan pikiran kita. Kata-kata apa itu? Kata-kata yang positif. Gitu ya. Nah ini barangkali bisa menjawab juga nih. Atau lanjut dulu ke Teh Sahira. Barangkali ada yang terlihat di monitor yang raise hand, Teh Sahira. Mohon maaf Bapak, mungkin waktunya sudah 1 menit lagi ya Pak, karena kita waktu di Zoom ini terbatas. Mungkin ya Pak ya. Mungkin untuk Ibu Malda, mohon maaf sudah raise hand, akan tetapi belum bisa terjawab mungkin oleh Bapak Firman. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lainnya yang masih penasaran dan ingin berbincang-bincang lebih, bisa mungkin dikontak private ya Pak, langsung ke Bapak Firman, atau di event lain. Nanti kami juga dari Biro Konseling akan mengadakan event lain gitu, seperti konseling talk yang lainnya. Ya. Betul. Nanti Bapak Ibu nanti bisa menghubungi Teh Sahira atau teh yang lain lah ya. Ya betul Bapak. Nanti untuk setiap minggu Bapak akan ada selalu event konseling talks ini. Oh iya, baik. Ibu Potensia silahkan. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kami untuk pendidikan yang lebih membahagiakan, lebih produktif, dan lebih menjadi solusi Indonesia ya. Ya betul sekali Bapak. Nah, 1 menit lagi ya Teh Sahira ya. Ya silakan Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk yang terakhir mungkin Pak di sesi ini. Baik, jadi rumus berikutnya adalah selain frekuensi kata tadi ya, share screen saya berubah nggak?
Yang mana Pak? Ini yang Nah, khawatir tenang S. Yang terlihat ya. Jadi ini saya kutip dari bukunya Profesor Masaru Emoto ini. Ini lumayan booming di tahun 2005 kalau tidak salah. 2005 atau 2004 kalau tidak salah. Ini sampai kontroversi juga, ada yang mengarang buku tandingannya. Ini saya dapatkan gambar ini dari bukunya Masaru Emoto di judul The Power of Water kalau tidak salah. The Power of Water ini menjelaskan bahwasanya kata-kata seseorang itu direspon oleh benda cair. Sekilasnya begitu, secara umumnya begitu. Nah, ini adalah gambar dari mikroskop elektron yang dijadikan alat Masaru Emoto untuk melihat respon molekul air pada saat dia tempelkan kata-kata begitu. Nah, gambar ini menurut laporan riset beliau di The Power of Water ini, dia tempelkan di dalam botol air yang kemudian dia masukkan ke pendingin sehingga beku. Dia tuliskan di botol tersebut kata terima kasih dalam bahasa Jepang tentunya. Dan setelah dilihat, ternyata molekul airnya adalah heksagonal seperti ini. Lanjut, dia menempelkan satu buah kata yang berkebalikannya, yang negatif. Nah, ternyata molekul airnya ternyata berubah. Dia tempelkan kata bodoh, kamu bodoh. Kalau tadi terima kasih, kamu bodoh. Ternyata ada respon yang berbeda. Respon yang berbedanya ternyata molekul airnya menjadi seperti itu. Yang ini kata negatif juga, tidak berguna. Dia cobakan lagi kata berikutnya, yaitu kata stres. Ternyata mengecil dan juga seperti takut ya, yang tadinya besar jadi mengecil molekul air. Kemudian dia gabungkan antara stres and relax. Berbayang, berubah. Kemudian beliau menempelkan kata khawatir. Semakin mengecil ternyata molekul air tersebut. Dia gabungkan antara khawatir dan tenang. Tenangnya membuat heksagonal, khawatirnya masih berbayang-bayang. Nah, sebentar saya stop dulu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata ada satu kesimpulan dari Profesor Masaru Emoto tersebut, ternyata kata-kata seseorang itu ternyata berpengaruh kepada molekul air. Jadi pada saat air itu dikatakan baik, ternyata molekul airnya ikut baik. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa dia melakukan penelitian kepada air, bukan kepada manusia? Ternyata konklusinya adalah manusia itu berbahan persentase lebih besarnya ternyata adalah air, ternyata Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwasanya pada saat ada kata-kata negatif pada diri manusia, itu akan mempengaruhi molekul-molekul air yang terjadi pada tubuh. Dan akan berpengaruh pada emosi, perilaku, dan lain sebagainya. Sehingga mulai hari ini, ayo kita disiplin kata yang positif, dengan memanfaatkan potensi talk kita, pilihlah tombol talk positif, agar berpengaruh pada molekul air yang ada pada tubuh kita,
Dan kata positif bahagia itu pun akan direspon positif bahagia oleh molekul air yang ada pada diri kita, sehingga kita punya kapasitas manusia yang selalu positif dan bahagia. Tentu ini yang perlu kita kuatkan dan disiplinkan agar kita menjadi bagian dari manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu Teh Sahira sebagai closing materinya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di training-training berikutnya, di training basic bagi Bapak Ibu yang berminat. Nanti kita akan umumkan jadwalnya. Yang mau lanjut ada di intermediate dan advance. Insya Allah saya dan asisten nanti yang akan menjadi fasilitatornya. Yang akan menjadi narasumber adalah para peserta terbaik yang mengikuti training tentunya. Karena bukan hanya satu-satunya saya sebagai narasumber, tetapi peserta yang ikut training itu justru nanti akan banyak berkontribusi keilmuan dalam situasi training saya nanti. Begitu sementara Teh Sahira, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih keluangan waktunya, terima kasih kebahagiaan yang sudah dihadirkan pada malam hari ini, terima kasih energi-energi bahagia yang sudah dihadirkan pada malam hari ini sehingga ada banyak yang bisa masuk ke Zoom ini, dan mudah-mudahan di kesempatan lain pun Ibu Bapak bisa membawa konsep bahagia ini di kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini menjadi senantiasa bahagia. Saya Firman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa memberikan tepuk tangan di rumahnya masing-masing mungkin ya untuk pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Bapak Firman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara dalam agenda Counseling Talks kali ini. Mungkin sekian kegiatan untuk kali ini. Untuk sebelum diakhiri kegiatan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, acara kali ini untuk Counseling Talk mungkin cukup sampai di sini. Sebelum Zoom-nya dibubarkan, mari Ibu Bapak sekalian untuk kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan di-on-cam-kan semuanya, Bapak Ibu. Mari tunjukkan senyuman kebahagiaannya semuanya. Senyum 5 cm ya, Pak. Ya, silakan Ibu Bapak yang belum on-cam bisa di-on-cam-kan. Silakan semuanya. Mari kita melaksanakan sesi foto bersama. Ayo, Ibu Bapak semuanya bisa di-on-cam kan? Kita mulai ya fotonya. Senyum semuanya. Tunjukkan senyum bahagia 5 cm. 1, 2, 3. Sudah belum? Sebentar, Pak. 1 kali lagi, Pak. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah acara kali ini dapat terlaksana dengan sangat baik. Mungkin untuk sebagai penutup, ada sedikit penutup quotes dari saya, Bapak Firman. Hebat. Ayo. Bahagia itu sederhana, yang rumitnya ialah perkara mau atau tidak. Karena bahagia itu kita yang buat sendiri. Iya. Seperti itu mungkin quotes untuk hari ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu ada dalam keadaan bahagia di setiap saat. Karena bahagia adalah saat dimana kita mampu untuk mensyukuri apa yang kita dapatkan atau apa yang kita miliki. Terima kasih, saya Sahira Anggita selaku pembawa acara, pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firman, terima kasih Ibu Bapak semuanya sudah bersama Bapak Ibu semuanya.
Ya. Wilujeng malam